ketika anak yang ingin menggunakan bahan alam dan lepasan tuh tinggal ambil. Iya, padahal disiapin di meja, tapi buku tuh ada di situ gitu. Jadi si anak harus, ya emang nggak apa-apa sih, anak berusaha mengambilnya, cuma lebih baik lagi kalau sudah disiapkan di meja digitasi. Jangan lupa subscribe dulu, like, dan nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita hari ini dapat berkumpul di TKS ITA Salafus Sholeh ya Ibu-ibu. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, berkumpulnya kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang PMO level sekolah pada tanggal 29 Oktober di tahun 2023 di TKS ITA Salafus Sholeh. Berikut susunan acara untuk kegiatan di pagi hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua kalam ilahi, ketiga sambutan, keempat inti pembahasan, dan yang kelima penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka kegiatan kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Bu Mita Restiani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Pada pagi hari ini saya akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Yang artinya, bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Terima kasih kepada Ibu Mita. Menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Tati Rohaiti selaku penilik Citerekin. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah TKIT Salafus Sholeh, yang saya hormati dan banggakan juga guru-guru TKIT Salafus Sholeh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan PMO level sekolah di bulan Oktober. Nah, kenapa PMO itu kita adakan sebulan sekali? Karena kan kita karena kita terkait dengan sekolah penggerak ya. Jadi memang kita wajib untuk mengadakan PMO ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara PMO level sekolah bulan Oktober. Pada hari ini akan melihat kesiapan-kesiapan materi evaluasi yang akan nanti disampaikan oleh sekolah kita, yaitu Ibu Haji Ratiwi, untuk persiapan-kesiapan dokumen-dokumen yang kemarin sudah kita sepakati, yaitu ada bullying, kekerasan, dan narkoba. Mungkin nanti akan dijelaskan materi ini oleh kepala sekolah dari TKIT Salafus Sholeh ini. Kepada Ibu Haji Ratiwi dipersilakan untuk memimpin PMO ini. Saya di sini mendampingi ibu-ibu semua. Semoga kegiatannya bisa berjalan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tati Rohaiti. Acara selanjutnya yaitu inti pembahasan yang akan disampaikan oleh
Kepala Sekolah TK SDK Salafus Sholih, kepada Ibu Ratiwi SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa billahi wa bil islami dina. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama marilah kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT, di mana kita telah diberikan beribu-ribu kenikmatan. Seandainya kita menghitung, niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yang akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Tati Rohaiti selaku penilik Kecamatan Citep yang telah meluangkan waktu pagi hari ini untuk bersama-sama kita melaksanakan kegiatan PMO. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada guru-guru TK SDK Salafus Sholih yang juga telah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita melaksanakan kegiatan PMO. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya akan langsung ke kegiatan inti pertemuan di PMO level sekolah bulan Oktober tahun 2023. Yang pertama yaitu kita akan membahas hasil refleksi pembelajaran dan karakteristik berbasis peserta didik yang kita laksanakan pada tanggal 28 Oktober 2023. Pokok pembicaraan yang telah kita lakukan di acara refleksi pembelajaran berbasis peserta didik kemarin diantaranya yang pertama, review kegiatan refleksi pembelajaran pada bulan Agustus tahun 2023. Yang kedua, laporan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, laporan penyediaan media pembelajaran. Yang keempat, respon anak terhadap pembelajaran yang disiapkan oleh guru. Yang kelima, laporan hasil belajar anak. Yang keenam, laporan capaian perkembangan anak meliputi capaian pembelajaran yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, STEAM, matematika, sains, teknologi, dan rekayasa, serta seni. Kemudian untuk capaian perkembangan anak di dimensi profil pelajaran Pancasila, dimensi profil pelajaran Pancasila yang dikembangkan di tema P5 Aku Sayang Bumi adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, kreatif. Selanjutnya yaitu kita mengidentifikasi berbagai kendala atau akar masalah yang dihadapi di kelas. Yang selanjutnya, rencana solusi dari kendala yang dihadapi. Kemudian, masukan dari kepala sekolah. Baik, kita akan mereview dari laporan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Silahkan Bu Titi. Baik, terima kasih Bu Tiwi. Untuk di kelompok B, laporan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas seperti biasa, di hari Senin dan Selasa, yaitu kelas invitasi dengan 8 kegiatan pilihan main yang bisa dipilih sesuai dengan minat anak. Lalu di hari Rabu ada kegiatan project, dan di hari Kamis Nyunda, seperti mengenal tarian Sunda, bahasa Sunda, lalu alat musik tradisional, permainan tradisional. Dan di hari Jumat ada Jumat Mubarak. Seperti biasa, setiap hari kita melaksanakan sholat duha. Namun di hari Jumat, setelah selesai pembiasaan sholat duha, dilanjut dengan belajar berinfak, lalu murojaah seperti melafalkan surat pendek, hadis pendek, lalu bahasa Arab, doa harian, Asmaul Husna, ayat kursi, seperti itu. Kemudian bagaimana penyediaan media pembelajarannya? Untuk penyediaan media pembelajaran, alhamdulillah masih bisa diatasi sendiri. Maksudnya saya masih bisa membuatnya sendiri menggunakan aplikasi Canva. Dan alhamdulillah terbantu karena sekarang kita sudah difasilitasi
mesin laminating. Karena kan sebelumnya kita laminatingnya masih manual menggunakan solasi dan kardus bekas gitu ya. Alhamdulillah setelah adanya mesin laminating jadi lebih efektif dan efisien. Terus karena setiap hari Jumat kan kita melakukan evaluasi. Nah, di saat itulah saya meminta bantuan kepada teman-teman untuk membantu menggunting, lalu mengelompokkan sesuai dengan tempatnya seperti itu. Jadi penyediaan alat pembelajarannya sudah bisa dimaksimalkan dengan baik. Untuk respon anak terhadap pembelajaran yang disiapkan Bu? Alhamdulillah setelah kita melakukan kelas invitasi lebih terstruktur ya Bu ya, jadi lebih fokus di hari Rabu project seperti itu. Mereka responnya sangat baik dan cukup antusias ketika melakukan kegiatan. Bahkan ketika saya belum masih memberi pijakan awal, mereka sudah bertanya, Bu, udah boleh dimulai kegiatannya, seperti itu. Alhamdulillah responnya baik. Ya, bagaimana untuk hasil belajar anaknya? Untuk hasil belajar anak, karena kita kan menyediakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, kegiatan bermainnya banyak, dan media yang digunakan juga banyak, jadi hasil per anak hasilnya akan berbeda-beda seperti itu. Bagaimana untuk capaian perkembangan anak baik di intra maupun di P5-nya? Secara garis besar, alhamdulillah untuk nilai agama dan budi pekerti sudah berkembang sesuai harapan. Seperti kan kita ada pemurojaah ya. Alhamdulillah itu juga sudah membuat nilai plus ya. Karena kan sebelumnya PR kita adalah melafalkan surat pendek. Itu kayaknya masih menjadi PR. Alhamdulillah setelah di hari Jumat selalu murojaah sudah ada perkembangan yang signifikan seperti itu. Untuk jati diri, alhamdulillah secara garis besar juga sudah berkembang sesuai harapan. Mungkin ada beberapa yang masih mulai berkembang, tapi alhamdulillah masih bisa ditangani. Seperti itu. Untuk dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni juga alhamdulillah sudah berkembang sesuai harapan secara garis besar. Mungkin ada beberapa yang masih mulai berkembang. Untuk dimensi P5, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, alhamdulillah secara garis besar semuanya sudah berkembang sesuai harapan. Lalu untuk gotong royong, alhamdulillah secara garis besar juga sudah berkembang sesuai harapan, karena kita ada pembiasaan ketika kegiatan proyek ya. Jadi mereka bisa saling bekerja sama, juga gotong royong seperti itu. Dan untuk dimensi kreatif, karena kita menyediakan media pembelajaran yang beragam, jadi otomatis membuka ide anak untuk lebih kreatif seperti itu, Bu. Selanjutnya untuk kendala yang dihadapi di kelas, apa saja? Alhamdulillah untuk kendala, ya yang kemarin kita sudah bahas di refleksi ya, Bu. Ya, untuk AC ya, berarti di prasarana ya. Di prasarana yaitu AC. Karena sekarang kan kelasnya dibuka tuh jadi lebih luas, jadi kadang-kadang masih gerah gitu. Lalu untuk anak peserta didik di PMO sebelumnya kan di kelompok B masih ada yang rasa percaya dirinya masih belum muncul dan masih ditemani oleh orang tuanya. Alhamdulillah di bulan ini sudah mau ditinggal dan sudah mulai tumbuh rasa percaya dirinya. Udah mau mengerjakan 2-3 kegiatan tanpa dipaksa seperti itu. Kemudian rencana solusi yang sudah kita ambil kemarin ketika kita melakukan refleksi apa? Untuk prasarananya mungkin masih apa ya? Seperti biasa, maksudnya belum bisa menambah AC, paling kita harus menservis gitu biar lebih dingin lagi. Terus untuk peserta didik, alhamdulillah karena sudah ada peningkatan yang signifikan dari peserta didik itu, jadi saya memberikan motivasi ya kepada anak-anak yang lain untuk lebih memberi pengertian kepada anak-anak lain supaya mengajak dan memotivasi peserta didik tersebut gitu.
Jadi tidak hanya dari saya sebagai guru, juga teman-teman mengajak agar temannya menjadi lebih mandiri lagi, seperti itu. Ya, baik. Bagaimana untuk kelompok A, Bu Nopi? Baik, terima kasih untuk Kiki. Untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas A, alhamdulillah berjalan lancar, kondusif di pembelajarannya. Alhamdulillah teman-teman meskipun baru bisa mengikuti kegiatan dengan lancar, karena seperti biasa di kelas A itu kebetulan kan kelas invitasi juga, di mana kelas invitasi itu kita setiap hari Senin dan Selasa, dan kelas A menyediakan kelas invitasinya ada 6, Bu. Berbagai kegiatannya ada 6, di mana hari Rabunya juga ada project, hari Kemisnya kita ada Kemis Yunda, teman-teman mengenal anggota tubuh dengan bahasa Sunda, angka dengan bahasa Sunda sederhana, sapaan-sapaan sederhana, terus mengenal permainan, terus tari, dan alat musik Sunda. Di hari Jumatnya seperti biasa kita ada Jumat Mubarok. Di setiap hari kita sudah membiasakan teman-teman itu untuk sholat duha, tetapi di hari Jumat kita fokuskan kembali untuk teman-teman lebih digali ke nilai agamanya. Jadi setelah sholat duha, teman-teman diajarkan untuk berinfak. Yang infaknya ini insya Allah kita arahkan untuk kurban nanti. Nah, terus setelah itu biasanya kita murojaah, surat-surat pendek, doa-doa pendek, dan hadis pendek. Setelah itu kita membiasakan membacakan Asmaul Husna, terus ayat kursi, pengenalan sosok Nabi Muhammad, cerita. Terus di hari Jumat juga setelah sholat ada peminjaman buku dan kegiatan home visit yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Biasanya kita melakukan sesuai urutan absen di kelompok masing-masing, kelompok A maupun kelompok B, ya Bu Titi ya, seperti itu. Diadakannya home visit karena untuk mengajarkan anak-anak bagaimana adab ketika bertamu. Dan ketika di jalan juga kita kenalkan adabnya ya, karena ada doa-doa sebelum bepergian kita bacakan sebelum teman-teman melakukan perjalanan ke rumah temannya, seperti itu. Untuk penyediaan media pembelajarannya bagaimana? Untuk penyediaan media pembelajaran, alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan lancar, karena alhamdulillah tidak ada kendala yang begitu signifikan, begitu berarti gitu ya. Karena alhamdulillah udah difasilitasi dengan adanya mesin laminating baru. Dari yang pertama kita kegiatan invitasi ini dengan ada lakban, ada kardus gitu. Sekarang sudah lebih dipermudahkan sehingga penyediaan media pun kita jadi lebih efektif. Untuk respon anak sejauh ini alhamdulillah teman-teman sangat antusias. Ketika kita masuk kelas dari luar untuk melakukan pijakan, antusiasmenya sudah terlihat gitu. Ketika mereka begitu, biasanya kita arahkan, ayo teman-teman minum dulu, setelah itu kita kumpul di karpet gitu. Ternyata mereka habis minum langsung ke kalimat invitasi itu. Mereka pengen cepet-cepet untuk kegiatan. Nah, di situ sebenarnya tetapi sama kita memberikan pijakan-pijakan awal dahulu kepada mereka, seperti menanyakan hari, tanggal, dan bulan setahun, dan menanyakan topik atau tema, subtopik, subtema. Biasanya nanti mereka akan mengulang dengan menuliskannya kembali seperti itu. Untuk hasil belajar anak bagaimana? Untuk hasil belajar anak, alhamdulillah karena kita menyediakan 6 kalimat invitasi atau sudah berbagai macam kegiatan, jadi hasil yang mereka peroleh di hasil mereka tuh udah berbeda-beda, sangat apa ya, Kreatif. bervariatif, seperti itu. Untuk capaian perkembangan anak? Untuk capaian perkembangan anak di intrakurikuler, terutama di nilai agama dan budi pekerti, alhamdulillah semuanya, hampir semua sudah berkembang sesuai harapan. Hanya ada beberapa yang mulai berkembang, namun tidak ada kendala berarti karena mereka masih bisa untuk dibimbing seperti itu. Di Jatidiri, teman-teman kelas A sudah berkembang sesuai harapan.
Dan untuk di dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, dan seni, teman-teman juga ada beberapa yang mulai berkembang dan ada beberapa juga yang sudah berkembang sesuai harapan. Untuk di dimensi profil pelajar Pancasila, yang pertama yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini sudah berkembang sesuai harapan. Ini diselaraskan dengan ketika kita di setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat itu kita biasanya mengulang-ulang. Seperti di hari Senin kita ada baca doa setiap pembiasaannya di sebelum senam. Terus di hari Selasa itu ada pembacaan surat pendek. Di hari Rabu dibantu dengan hadis pendek, dan di hari Jumat di murojaah kembali, sehingga teman-teman itu lebih gampang untuk pelafalannya gitu. Untuk dimensi gotong royong ini sudah terlihat berkembang sesuai harapan, terutama ketika kita melakukan kegiatan proyek di hari Rabu. Teman-teman sudah kelihatan bisa bekerja sama dan bisa saling gotong royong membantu kegiatan yang diberikan oleh kita bersama teman-teman sekelompoknya. Di dimensi kreatif, karena kita menyediakan media pembelajaran dengan beraneka ragam, tentunya ide-ide yang teman-teman berikan itu jadi sangat bervariatif gitu hasilnya, seperti itu, Bu. Untuk kendala yang dihadapi di kelas A apa? Kendala yang dihadapi di kelas untuk sekarang yaitu bak pasir ya, Bu ya. Karena bak pasirnya itu belum memiliki alas, jadi kadang-kadang teman-teman takutnya, alhamdulillah belum pernah kejadian, Bu, takutnya bisa ada yang kepleset seperti itu. Terus ada satu murid yang memang masih membutuhkan percaya diri karena belum terpupuk kemandiriannya secara maksimal gitu, Bu. Jadi masih ada kadang-kadang ditemani oleh pendampingnya. Tapi dari hasil refleksi kemarin, alhamdulillah kita menerapkan ibunya itu ikut masuk. Tapi alhamdulillah berhasil. Ketika biasanya tuh setiap kegiatan ngikut terus. Kalau kemarin satu kegiatan ikut, selanjutnya enggak. Nah, di minggu sekarang alhamdulillah hanya dengan orang tuanya di luar saja. Anaknya udah mau mengikuti kegiatan yang ada di kelas, seperti itu. Terus kemarin solusi untuk bak pasir ada nggak? Dari hasil refleksi kemarin kita belum ketemu jawabannya, karena kemarin sempat diberikan solusi untuk memberi karpet ya, tapi takutnya sobek karena ketarik ke sana ke sini, dan riskan lagi kalau pasirnya juga jatuh di bawah karpet juga lebih licin lagi, jadi belum ada. Aku doang. Iya, disapu masih seperti biasa. Disapu dan dipel. Iya, seperti biasa masih disapu dan dipel saja. Terima kasih kepada Bu Titi dan Bu Nopi yang telah mereview refleksi kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan kemarin tanggal 28 Oktober. Mungkin dari Bu Tati ada masukan dari hasil refleksi tersebut, silakan. Mungkin untuk di kelas B ya, di kelas 0 besar. Nah, untuk hari Jumat itu kan ada bahasa Arab ya tadi. Nah, apa kendalanya kalau bahasa menerangkan atau menjelaskan untuk bahasa Arab gitu? Bagaimana cara menjelaskannya? Terus apakah ada kendala? Karena kan anaknya masih belum semuanya memahami gitu ya. Jangankan bahasa Arab, bahasa Sunda juga setiap hari Kamis. Nah, bagaimana kendalanya, terus bagaimana ketika ibu menerangkannya atau memberikan penjelasan-penjelasan tentang perbedaan dengan kendala perbedaan ketika menjelaskan dengan bahasa Arab. Untuk bahasa Arab, percakapan tidak menggunakan bahasa Arab, namun melafalkan seperti kita mengenal kosakata menggunakan bahasa Arab. Jadi kayak misalkan angka dari 1 sampai 20 itu, lalu anggota keluarga menggunakan bahasa Arab, lalu anggota tubuh menggunakan bahasa Arab. Jadi kita
mengajarkannya menggunakan lagu ya, nyanyian Ayo ya. seperti itu. Coba. Jadi alhamdulillah untuk bahasa Arab justru mereka lebih cepet hafalnya karena kan kita menggunakan lagu ya Bu, irama nyanyian seperti itu. Nah untuk mungkin untuk pengenalan contoh lagunya, coba Ibu pengen dengar yang seperti menerangkan ya, yang menerangkan misalkan angka. Nah jadi si anak itu bagaimana ketika kita ini kan Ya. Misalkan kalau di kelompok A mengenal bahasa Arab angkanya dari 1 sampai 10 ya. Kalau di kelompok B dari angka 1 sampai 20. Biasanya dinyanyiin ya. iya. Kayak gini biasanya. Wahidun 1, isnani 2, salah satun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sitatun 6, sabaatun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Tuh, kalau di kelas B berarti ada tambahan dari 11 sampai 20. Ahada asyara 11, isna asyara 12, salah sata asyara 13, arba'ata asyara 14, khamsata asyara 15, sittata asyara 16, sab'ata asyara 17, samaniyata asyara 18, tis'ata asyara 19, isrun 20. Ya, alhamdulillah ya, berarti dengan hafal-hafalannya melalui nyanyian ya. Ya, Nah, dilakukan. apakah ada target misalkan bulan ini harus hafal sampai 10 dari 1 sampai 10, kemudian berapa bulan nih kesininya, nanti bulan depannya lagi misalnya. Nah, anak itu misalkan hafal, kan berbeda-beda ya setiap anak. Nah, apakah anak itu ada yang mampu misalkan dalam sebulan ini sudah hafal? Untuk di semester 1 ini kita ada bahasa Arab itu ya, mengenal angka, anggota tubuh, dan anggota keluarga. Ini untuk semester 1. Ya. Jadi kan mungkin kita baginya per 2 bulan atau per sebulan ya Bu. Jadi misalkan bulan pertama kita mengenal angka dulu nih. Ya. Dari 1 sampai 10. Nanti di bulan selanjutnya baru angka 11 sampai 20. Bulan selanjutnya lagi baru anggota tubuh. Anggota tubuh pun kita nggak langsung semuanya kita ajarkan, tapi bertahap. Ya. Bulan selanjutnya juga masih melanjutkan anggota tubuh, lalu mengenal anggota keluarga. Karena anggota keluarganya yang kita kenalkan hanya beberapa, keluarga inti saja, jadi bisa ya untuk cuman di 1 bulan ini seperti itu. Ya, alhamdulillah ya, berarti untuk pembelajaran di hari Jumat ini untuk keagamaan ya khusus ya, mubaraknya udah bagus ya. Nah, ketika hari Rabu kan proyek tuh. Betul. Nah, terus kendalanya bagaimana nih di kelas Ibu? Misalkan anak itu gotong royong atau ada yang diam aja. Nah, bagaimana? Apakah ada kendala-kendala yang sangat merepotkan gitu ketika pelajaran proyek itu? Untuk kegiatan proyek di hari Rabu biasanya kita belajar di luar kelas Bun. Jadi kita gabungkan antara kelompok A dan kelompok B. Dan kita tidak hanya melibatkan peserta didik dengan guru, tapi kita juga melibatkan orang tua murid sebagai narasumber pembelajaran. Seperti itu. Lalu untuk kendala, alhamdulillah karena sudah terbiasa dengan kegiatan proyek dan bekerja sama, mereka sudah paham arahan dari kita. Misalkan setelah orang tua sebagai yang narasumber ini memberikan penjelasan hari ini kita mau proyek apa, alat dan bahannya apa, lalu teman-teman mengulang. Kemudian ketika sebelum memulai kegiatan proyeknya, kita arahkan untuk membuat kelompok ya Bu Novi. Untuk membuat kelompok, mereka sudah bisa membuat kelompok sendiri, lalu setelah kelompoknya terbentuk, mereka diajarkan untuk berdiskusi dengan temannya. Jadi apa ya? Jadi di satu Ya, kelompok aktif. itu Semua biar aktif aktif ya? semua. Ya. Mungkin ada beberapa yang masih belum berani untuk Ya. mengemukakan pendapatnya, tapi kan setidaknya ketika dia ditanya, kamu setuju nggak kalau ini? Mereka ada yang jawab setuju atau Ya. tidak kan? Itu sebenarnya sudah bisa mengungkapkan, cuman masih malu mungkin ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk kendala di project tidak ada kendala yang berarti banget. Ya,
Nah, masukan nih dari Ibu, proyek kan hasil anak-anak ada ya, kemudian disimpan kan, difotokan kan, ya, didokumenkan, kemana-mana. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya kan orang tua yang ada yang menjadikan sumber ya, nah kemudian ada yang memberikan keterampilan-keterampilan. Nah, nanti Ibu untuk orang tua, hasil dari orang tua itu bisa dibuat hasilnya mana nih, yang hari misalkan hari Rabu ini mamahnya si Adi misalnya itu kan membuat proyek apa. Nah, nanti hasil itu Bu bisa dipajang di sini, ketika di akhir tahun ini hasil-hasil mamah-mamahnya juga bisa dipajangkan gitu. Jadi nanti ada kreatif anak-anak dan ada kreatif dari mamah-mamahnya hasilnya seperti membuat bunga gitu ya. Jadi ibu-ibunya itu jadi di sini ada kegiatan gitu. Kalau seandainya ada pertemuan bisa kita pajang, oh ini hasil dari ibu-ibu. Jadi dengan anak-anak itu ada hasilnya gitu. Jadi ibu-ibu kesini juga menjadi narasumber. Kemudian teman-temannya yang lain, orang tua yang lain juga bisa melihat, oh iya ini, jadi bisa untuk sebagai bukti bahwa ini hasilnya orang tua juga sudah membuahkan hasil seperti anak-anak, jadi proyek dari orang tua gitu. Bisa enggak nanti jadi ketika ini, oh ya ini hasil dari orang tua, ini anak-anak gitu. Kalau misalnya seperti Untuk di hasil kegiatan proyek, ya, kalau ketika orang tua yang membuat, kayak misalkan kemarin kita membuat jus cooking class gitu ya Bu, mungkin terdokumentasikannya dalam video. iya, betul kalau itu Maya. Lalu kalau ketika membuat suatu produk nih, untuk hasil anaknya alhamdulillah sudah kita pasang ya Bu, ada di kelas gitu. Jadi mereka juga tahu, oh ini hasil aku nih, jadi mereka bangga seperti itu. Nah, nanti kebanggaan nih buat ibunya nih, misalkan di kelas ini, oh iya ini ibunya membuat produk ya, yang sama dengan anaknya. Ketika ke anak ini mungkin kan kalau ibunya lebih bagus ya. Nah, jadi nanti kita bisa dipajang bahwa di sini tuh di kantor ini hasil produk orang tua. Nah, bisa juga seperti itu Bu. Jadi hasil dari orang tua. Terima kasih Bunda Tati atas masukannya. Insya Allah nanti kita kita follow up. Alhamdulillah ya, tadi untuk di kelas B perkembangannya sudah kelihatan ya anak-anaknya, kemudian tidak ada yang diem ya, semuanya aktif ketika melaksanakan proyek. Dan ketika di hari Jumat untuk infaknya sudah terlihat ya, anak-anak mau berinfak, kemudian anak-anaknya di dalam pembelajaran bahasa Arab juga sudah terlihat ya, sudah ini semua karena kan ada target bulan ini sudah bisa menghitung gitu ya. Nah, untuk di kelas A, kalau di kelas A untuk di hari Jumat sama mengikuti sholat duha. Sama Bu, karena sholat duha itu kan sebenarnya setiap hari kita lakukan seperti kebiasaan. Jadi sama-sama di kelas A, kelompok B setelah mereka menyiram tanaman, mereka langsung mengikuti sholat duha secara berjamaah. Oh gitu. Nah, untuk anak-anak kan mungkin kalau kelompok A itu sama juga diberikan tentang bahasa Arab. Sama. Iya, karena sebelum dinyanyikan juga kita pelafalan dulu ya Bu Titi ya. Jadi misalkan mengikuti dulu seperti itu. Jadi kelas A bisa mengikuti. Nah, untuk hafalan-hafalan pendek ada juga di kelas A. Ada. Ya, jadi kita setiap semester itu yang sekarang untuk hafalan di surat pendek itu kita ada surat An-Nas, ada surat Al-Falaq, ada surat Al-Ikhlas dan Al-Lahab. Dan alhamdulillah di bulan ini kita sudah masuk di Al-Lahab Bu. Ya. Nah, untuk surat Al-Lahab kan agak panjang ya. Iya. Nah, terus pada orang tuanya dihafalkan, diberi hafal untuk di rumah atau gimana? Ya, biasanya kita bekerja sama Bun. Jadi kan seperti yang tadi disampaikan, kita setiap hari Senin itu ada pembiasaan juga untuk mengulang hafalan-hafalannya Bun. Nah, kebetulan surat pendek itu ada di hari Selasa. Nah, karena kayak Al-Lahab itu kan agak panjang, biasanya kita satu ayat dulu.
Nah, nanti kita sama orang tua juga minta arahan dan bimbingan juga, jadi ada kerjasama seperti itu, Bun. Ya, ya. Nah, nanti untuk pendampingan dengan orang tua ya, kan kemarin masih ada yang masih didampingi ya sama Betul. mamahnya Ya. ya, karena kan mungkin belum percaya diri. Betul. Nah, nanti kalau pas pendampingan itu kalau bisa didokumenkan. Jadi nanti untuk perkembangan ini bisa diinikan ke orang tua ini, nanti bisa dijadikan cerita kepada anak nih. Sekarang kamu udah pinter, kemarin ini bulan kemarin ini masih ditungguin mamahnya sekarang. Jadi untuk memotivasi anak ya, gitu. Jadi supaya anak itu oh iya kemarin aku masih ditungguin, sekarang aku udah berani Bu Guru, udah enak. Bisa untuk difoto ya, didokumenkan. Jadi si anak itu nanti ketika itu diberikan cerita-cerita yang bagus-bagus nih. Jadi ada perbedaan gitu, ada perubahan dari anak ini yang asalnya masih ditungguin, nah sekarang sudah berani sendiri ketika anak ini, menurut saya. Jadi didokumenkan ketika anak masih nangis dan ditungguin sama mamahnya. Jadi nanti akan motivasi terhadap teman-temannya bercerita, nah cerita kebagusan anak itu, kebaikan anak itu, kepintaran ini anak menjadi hebat gitu ya. Yang asalnya belum berani, setelahnya kita kasih cerita, kita kasih motivasi, akhirnya udah berani. Nah bisa dijadikan cerita baik gitu ya, akan ada cerita baik ya. Nah itu bisa untuk memotivasi anak seperti itu ya. Kemudian apakah ada kendala-kendala yang sangat signifikan gitu ya, yang sangat urgent gitu ya, ketika mengajarkan anak untuk di project hari Rabu? Alhamdulillah untuk sejauh ini tidak ada kendala yang berarti ya Bun, karena dari awal pijakannya alhamdulillah mereka sudah didapatkan. Jadi ketika di hari Rabu masuk untuk project, mereka udah bisa diarahkan kayak seperti tadi, misalkan mereka duduk siap menerima penjelasan dari narasumber, misalkan orang tua sebagai narasumbernya, terus mereka ditanya kembali dan mereka sudah bisa menjawab dengan kalimat sederhananya. Dan untuk kelas A juga alhamdulillah ketika diinstruksikan untuk membuat kelompok, mereka langsung guyup gitu, langsung membentuk kelompoknya dan diminta berdiskusi juga. Sudah ada beberapa yang bisa memberikan masukan-masukan untuk ini sebaiknya ini, pilih proyeknya yang ini, kita mengunding dulu atau seperti gitu, seperti apa. Dan yang lainnya ditimbulkan ketika ditanya kembali, kamu setuju nggak dengan kegiatan ini? Iya Bu, nggak apa-apa. Jadi apa ya, sejauh ini alhamdulillah sudah terkondisikan untuk proyek di kelas tadi. Ya, alhamdulillah. Nah untuk media pembelajaran ya, saya harapkan jadi bukan beli aja gitu ya, menggunakan bahan-bahan bekas gitu ya, bahan-bahan alam. Jadi sesuai dengan ini lingkungan kita gitu ya, yang ada di lingkungan kita gitu ya. Jadi jangan sampai yang beli aja, minta aja ke kepala sekolah, Bu beli ini, Bu beli itu. Nah kita pergunakan, kita manfaatkan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kita, atau misalnya kalau bekas anak-anak bekas-bekas aqua gitu kan, bisa dibikin untuk bunga matahari atau apa ya. Jadi pergunakanlah bahan-bahan bekas. Jadi jangan sampai kita minta lagi tuh Bu Tiwi, minta lagi tuh Bu beli ini gitu ya. Dimaksimalkan, diminasi supaya pergunakanlah atau manfaatkanlah bahan-bahan bekas anak-anak ya. Sudah bisa dilaksanakan kan, bahan bekas sudah pernah membuat? Sudah. Untuk pemanfaatan barang bekas atau bahan di sekitar alam, alhamdulillah kita sudah gunakan ya Bun. Ketika di tema P5 yaitu Aku Sayang Bumi, kita mengangkat subtema ayo berkreasi dari sampah. Jadi ada, kita menggunakan botol bekas, terus membuat ekobrik dari kemasan yang sudah digunting, seperti itu dari kaleng bekas. Pokoknya semua serba bekas deh. Iya.
Alhamdulillah ya. Dan ketika butuh kalau lagi sepedahan juga ketemu bisa dijadikan bahan alam lepasan nih, pasti diambil gitu. Ya, ya jadi kayak seperti kita kan misalkan mau membatik ya, Ya. nah itu bahan-bahan ya dari alam ya, Ya, betul. kayak dari daun-daunan, alami. ya dari bekas buah naga merahnya gitu ya, bisa Betul, kan betul. untuk itu ya. Jadi ya pergunakanlah bahan-bahan alam, jadi tidak selalu membeli gitu ya. Diusahakan tidak selalu membeli. Malah kita ada ide untuk memasarkan hasil kita ya. Ya, bagus itu. Makanya hasil dari orang tua, hasil dari ini kan bisa untuk ide jualan. Jadi anak-anak ini aja apa pasar anak-anak gitu, Bu. Jadi yang beli juga orang tua dengan teman-temannya atau ini gitu. Jadi Ya itu mungkin nanti ya Bu, ya. semester 2 ya kita ada apa? jadi Baik. ada gitu. Jadi nanti hasil-hasilnya bisa dari kita untuk Kembali lagi. Iya, mungkin dari saya masukannya cukup. Mangga dilanjut. Baik, terima kasih kepada Bunda Teti yang telah memberi masukan yang membangun untuk kemajuan sekolah kami. Ya, saya akan mereview waktu kemarin saya memberi masukan kepada guru ya Bu ya. Saya memberi masukan terutama lagi seperti pemanfaatan media pembelajaran. Jadi terkadang nih buku itu membuat media pembelajaran padahal kegiatannya berhitung, tapi dia lupa menyiapkan bahan alam dan lepasannya gitu. Makanya saya kasih masukan, ingat-ingat, lihat kalimat invitasinya apa bahan yang harus disiapkan. Jadi itu mungkin masukan dari saya, karena kita kan udah siapin tuh bahan alam lepasan, seperti misalnya yang kita pemanfaatan dari sampah itu kulit kacang, kulit telur, seperti itu, kemudian daun-daunan, kan itu gampang ya, sesuatu yang gampang yang ada ya. Kemudian kemarin juga biji salak, kulit salak itu kita jemur biar lebih kuat gitu, lebih tahan lama. Jadi sebenarnya untuk kesiapan bahan alam lepasan itu kita udah banyak gitu, bukan semuanya beli, bahkan lebih banyaknya ada barang bekas. Seperti kan kalau misalnya suka jajan agar-agar sendok kecil gitu juga kita kumpulkan. Pokoknya semua media yang bahan-bahan bekas semua kita kumpulkan, kemudian kita bok-bokin gitu ya. Jadi setiap kelas sudah banyak sekali bahan bekas yang bisa dimanfaatkan. Cuma terkadang buku itu suka lupa. Jadi cuma ditaruh aja di sebelah sini, jadi satu, bukannya disebagi invitasi gitu. Ketika anak yang ingin menggunakan bahan alam dan lepasan tuh tinggal ambil. Iya, padahal hanya disiapin di meja, tapi buku itu ada di situ gitu. Jadi si anak harus, ya emang nggak apa-apa sih, anak berusaha mengambilnya, cuma lebih baik lagi kalau sudah disiapkan di meja invitasi. Jadi anak lebih nggak perlu bilang itu, dia udah ada, tinggal pakai. Karena invitasi itu tujuannya adalah anak mengerjakan sesuatu tanpa arahan dari guru. Jadi dia punya inisiatif ya. Ketika ada barang di situ maka dia akan pakai. Ketika nggak ada, kalau dia inisiatif, Bu, nggak ada gitu. Tapi kan nggak semua anak bisa begitu ya. Makanya lebih diperhatikan lagi buat penyiapan media di setiap meja invitasinya. Kemudian juga saya ngasih masukan kepada Bu Novi, terkadang kalau bikin media suka kecil-kecil. Jadi saya kasih masukan supaya diperbesar gitu, biar anak juga lebih semangat lah. Beda kan lihat kecil sama besar gitu. Kan lebih semangat lagi kalau bentuknya besar. Kemudian untuk permasalahan yang di kelompok B, masalah AC memang kalau kita mau menambah itu kan biayanya lumayan ya, namanya AC. Kebetulan kalau pembelian pembelian pasalnya itu kan tidak boleh pakai BOP ya. Makanya untuk itu sementara kita pending. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah menservisnya ya. Kalau servis bisa pakai BOP, jadi dananya bisa ke cover dengan BOP. Kemudian untuk kendala yang di kelompok A, masalah bak pasien juga, saya ngasih masukan ditaruh di luar, tapi bukunya keberatan karena nanti kalau di luar yang main bukan anak TK tapi malah anak
yang bermain, yang orang lain gitu Sekolah main. kita terbuka. Iya, karena sekolahnya terbuka, makanya ya solusinya hanya setiap hari kita sapu, kita pel supaya tidak licin seperti itu. Baik, itu review kita pada kegiatan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik yang kita laksanakan kemarin tanggal 28 Oktober. Untuk selanjutnya yaitu masalah kita mengidentifikasi topik PMO, yaitu manajemen dan pengembangan sekolah, implementasi pembelajaran di kelas, iklim keamanan dan inklusivitas, serta peningkatan kapasitas guru. Kemudian ketika di bulan Agustus kita memilih yang permasalahan iklim keamanan dan inklusivitas, yaitu sekolah belum memiliki dokumen berkaitan dengan tindak bullying, kekerasan seksual, dan narkoba. Kemudian permasalahan tersebut telah kita selesaikan di bulan September dan Oktober. Di antaranya kita membuat dokumen tentang asesmen bullying dan SOP. Kemudian yang kedua, asesmen kekerasan seksual dan SOP-nya. Selanjutnya yang ketiga yaitu asesmen tentang narkoba dan SOP-nya. Baik, untuk asesmen bullying dan SOP-nya di bawah tanggung jawab Bu Titi. Silahkan Bu Titi sampaikan bagaimana hasil dokumen asesmen bullying dan SOP-nya. Berikut hasil penyusunan untuk SOP bullying dan asesmen bullying. SOP bullying berisi keputusan Kepala Sekolah TK SIT As-Salafus Sholih nomor, masih dikosongkan ya Bu, lalu garis miring SOP strip bullying garis miring TK SIT strip AS garis miring Romawi 9 garis miring tahun 2023 tentang standar operasional prosedur atau SOP pencegahan dan penanggulangan tindak bullying di lingkungan TK SIT As-Salafus Sholih tahun pelajaran 2023-2024. Kepala Sekolah TK SIT As-Salafus Sholih menimbang A. Bahwa tindak bullying yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. B. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak bullying di lingkungan TK SIT As-Salafus Sholih. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, perlu menetapkan standar operasional prosedur atau SOP pencegahan dan penanggulangan tindak bullying di lingkungan TK SIT As-Salafus Sholih tahun pelajaran 2023-2024. Mengingat A. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah. D. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C yang menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. E. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Ayat 1A yang menyebutkan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, atau pihak lain. F. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan menetapkan, memutuskan A. Bahwa bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. B. Bahwa jenis bullying meliputi A. Fisik,
seperti memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, dan lain sebagainya. B. Non-fisik seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan atau kecacatan fisiknya, dan lain sebagainya. C. Siber atau melalui media elektronik. D. Non-verbal, melakukan tindakan bullying dengan sikap seperti gestur dan mimik wajah. E. Verbal, melakukan tindakan bullying dengan kata-kata seperti melecehkan, mengejek, dan ancaman. C. Adapun pihak yang terlibat dalam bullying meliputi A. Korban. Anak yang seringkali menjadi korban perundungan atau bullying biasanya mengarah pada kondisi anak yang berbeda, baik secara fisik maupun secara non-fisik, yaitu 1. Anak yang cenderung sulit bersosialisasi. 2. Anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain. 3. Anak yang berbeda latar belakangnya dengan yang lain. B. Pelaku. Ciri-ciri pelaku diantaranya yaitu 1. Memiliki sikap hiperaktif, impulsif, aktif dalam gerak dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian, tidak patuh, menantang, merusak, dan ingin menguasai orang lain. 2. Memiliki temperamen yang sulit dan masalah pada atensi atau konsentrasi dan hanya peduli terhadap keinginan sendiri. 3. Sulit melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati. 4. Adanya perasaan iri, benci, marah, dan biasanya menutupi rasa malu dan gelisah. 5. Memiliki pemikiran bahwa permusuhan adalah sesuatu yang positif. 6. Cenderung memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan daripada teman sebayanya. C. Saksi. Seseorang atau kelompok yang melihat atau menyaksikan terjadinya kasus perundungan atau bullying. D. Dampak bullying bagi korban, pelaku, dan saksi. A. Korban bullying seringkali mengalami 1. Kesakitan fisik dan psikologis. 2. Kepercayaan diri yang merosot. 3. Malu, trauma, merasa sendiri, dan serba salah. 4. Takut sekolah. 5. Korban mengasingkan diri dari sekolah. 6. Menderita ketakutan sosial. 7. Timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. B. Pelaku bullying sering mengalami 1. Pelaku perundungan atau bullying akan belajar bahwa tidak ada resiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi, maupun mengancam anak lain. 2. Ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. C. Saksi bullying sering mengalami 1. Mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat. 2. Merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. 3. Dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target perundungan atau bullying daripada tugas akademik. E. Bahwa perlu adanya pencegahan bullying baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan satuan pendidikan. Adapun upaya yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat meliputi A. Pencegahan oleh anak seperti 1. Mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. 2. Ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. 3. Ikut membantu teman yang menjadi korban. 4. Stop bullying. 5. Saling mendukung satu sama lain. 6. Memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. 7. Merangkul teman yang menjadi korban bullying. B. Pencegahan oleh keluarga. 1. Membangun komunikasi antar anak dengan orang tua. B. Memperkuat orang tua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah. 3. Sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua. 4. Menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak. 5. Menyelaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah. 6. Melaporkan kepala sekolah jika anak menjadi korban. C. Pencegahan di TKS ITS Salafus Sholih. Di antaranya 1.
Satu, adanya layanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. B. Bekerja sama dan berkomunikasi aktif antar siswa, orang tua, dan guru. 3. Kebijakan anti-bullying yang dibuat bersama dengan siswa. 4. Memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban. 5. Pendidik dan tenaga kependidikan memberi keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan. 6. Program anti-bullying di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat atau lingkungan sekitar satuan pendidikan. 7. Memastikan sarana dan prasarana di satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku bullying. D. Pencegahan oleh masyarakat, diantaranya yaitu 1. Mengembangkan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan semua anak adalah anak kita yang harus dilindungi. 2. Bekerja sama dengan satuan pendidikan untuk bersama-sama mengembangkan budaya anti kekerasan. 3. Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya praktik-praktik bullying di lingkungan sekitar satuan pendidikan. 4. Bersama dengan satuan pendidikan, memberikan bantuan pada siswa yang menjadi korban dengan melibatkan stakeholder terkait. Selanjutnya, F. Mekanisme penanganan bullying meliputi A. Penyampaian pengaduan, pelapor, siswa, orang tua, dan saksi. B. Pengaduan diterima oleh guru kelas. C. Teknik pengaduan. 1. Pelapor atau saksi menyampaikan laporan pengaduan kepada guru kelas. 2. Guru kelas menerima dan mengolah aduan yang disampaikan dan mengidentifikasi kebutuhan korban, seperti melakukan pendampingan, perawatan, luka fisik, dukungan psikologis, dan lain-lain. 3. Guru menanyakan kronologis kejadian. D. Guru melakukan klarifikasi masalah mengenai kebenaran informasi serta mendokumentasikan bukti kejadian atau kasus. E. Analisis masalah. 1. Diselesaikan secara internal, mediasi. 2. Membutuhkan rujukan atau referral ke pihak lain, orang tua, puskesmas, P2, TP2A, polisi, atau pusat layanan. 3. Jika sekolah tidak sanggup menyelesaikan, meminta bantuan kepada UPT kecamatan, dinas pendidikan, atau kepolisian. 4. Menyampaikan informasi kepada pemohon atau penyampaian pengaduan tentang tindakan atau rujukan yang diambil. Ditetapkan Bogor, tanggal 10 September 2023, Kepala Sekolah TK SIP Asaraku Sholih, Ratiwi, SPD. Selanjutnya adalah asesmen pencegahan dan penanggulangan bullying. Berisi identitas, seperti tanggal kejadian, korban, nama, jenis kelamin, kelas, pelaku, nama, jenis kelamin, kelas, tanggal, saksi, nama, jenis kelamin, kelas, tanggal. B. Petunjuk pengisian. Berikut terdapat sejumlah pertanyaan untuk mengetahui kecenderungan perilaku bullying Anda. Pada setiap butir pernyataan disediakan 2 alternatif jawaban dan Anda dapat memilih salah satu jawaban dengan memberi tanda checklist pada kolom yang telah disediakan. Setiap pernyataan terdiri dari 2 alternatif jawaban, yaitu 1 ya, 2 tidak. Penilaian diri pelaku. Pertanyaan 1. Apakah aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk? 2. Apakah aku sering mengejek teman yang tidak aku suka? 3. Apakah aku suka memaki teman? 4. Apakah aku suka memanggil teman dengan julukan yang tidak disukai? 5. Apakah aku suka membentak teman? 6. Apakah aku sering bermusuhan dengan orang lain? 7. Apakah aku selalu ingin mengatur orang lain? 8. Apakah aku sering berkata kasar kepada orang lain? 9. Apakah aku marah jika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginanku? 10. Apakah aku peduli dengan perasaan orang lain? 11. Apakah aku tertawa senang ketika ada orang yang terluka? 12. Apakah aku suka menertawakan teman yang melakukan kesalahan di depan banyak orang? 13. Apakah aku sering melanggar aturan? 14.
Ketika kesal, apakah aku memukul teman? 15. Ketika kesal, apakah aku suka menyikut teman? 16. Apakah aku suka mendorong teman? 17. Apakah aku merusak barang teman ketika marah? 18. Ketika marah, apakah aku mencoret buku teman? 19. Apakah aku meminta barang yang aku sukai dengan memaksa? 20. Apakah aku meminjam barang kepada teman dengan lembut? Selanjutnya adalah pertanyaan penilaian diri korban. 1. Apakah orang lain pernah mengejek penampilanmu? 2. Apakah kamu merasa terasingkan di sekolah? 3. Apakah orang lain pernah menyakitimu secara langsung atau tidak langsung? 4. Apakah kamu pernah diejek oleh orang lain dan membuatmu marah? 5. Apakah kamu merasa khawatir dan takut ketika kamu berhadapan dengan orang yang menyakitimu? 6. Apakah kamu mengalami sakit kepala atau sakit perut sebelum kamu bertemu dengan orang yang pernah melukaimu? 7. Apakah kamu pernah dipanggil dengan sebutan yang membuatmu kesal? 8. Apakah kamu pernah dimaki atau dibentak? 9. Apakah kamu pernah ditertawakan di depan banyak orang ketika melakukan kesalahan? 10. Apakah ada yang meminjam barangmu dengan memaksa? Lalu, kita sediakan kronologi kejadian dari cerita korban dan cerita saksi. Lalu juga cerita pelaku. Lalu, setelah kita mendengar 3 cerita tersebut, kita menganalisis masalah tersebut. Begitulah SOP dan asesmen bullying yang sudah kita buat. Baik, untuk selanjutnya topik permasalahan kita yaitu belum memiliki dokumen tentang kekerasan seksual. Dan telah kita buat di kemarin ya, bulan Oktober. Untuk penanggung jawab ada Bu Nopi Kayati Saputi. Silahkan hasilnya dibacakan. Berikut akan saya bacakan hasil dari penyusunan SOP yang telah kita lakukan kemarin. Keputusan Kepala Sekolah TKSIT Asala Pusoli nomor masih dikosongkan _SOP strip kekerasan seksual _TKSIT strip AS angka Romawi 10 2023 tentang Standar Operasional Prosedur atau SP pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual di lingkungan TKSIT Asala Pusoli tahun pelajaran 2023-2024. Kepala Sekolah TKSIT Asala Pusoli menimbang A. Bahwa tindak kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. B. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual di lingkungan TKSIT Asala Pusoli. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, perlu menetapkan standar operasional prosedur atau SOP pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual di lingkungan TKSIT Asala Pusoli tahun pelajaran 2023-2024. Mengingat A. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. B. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. C. Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual. Menetapkan, memutuskan A. Bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau tindak lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan
Hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa. Relasi gender atau sebab lain yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, atau politik. B. 15 bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan. A. Pelecehan seksual. B. Eksploitasi seksual. C. Perbudakan seksual. D. Intimidasi seksual. E. Penghukuman bernuansa seksual. F. Penyiksaan seksual. G. Pemaksaan perkawinan. H. Pemerkosaan. I. Kontrol seksual. J. Pemaksaan aborsi. K. Prostitusi paksa. L. Pemaksaan kontrasepsi. M. Pemaksaan kehamilan. Dan N. Praktik tradisi, contoh sunat perempuan. Adapun dampak yang ditimbulkan pada korban kekerasan seksual meliputi A. Dalam beberapa kasus adanya dorongan untuk bunuh diri. B. Trauma secara seksual. C. Gangguan fungsi reproduksi. D. Perilaku cenderung berubah. E. Dampak psikologis. F. Luka secara fisik. G. Penyakit menular seksual. H. Stigma dari masyarakat. I. Kehamilan tidak diinginkan. D. Menghindari bahaya kekerasan seksual. A. Selalu bersikap waspada, terutama di kendaraan umum. Lakukan perlawanan. C. Waspada orang tak dikenal. D. Bekali diri, contohnya bela diri atau spray cabai. E. Belajar dari kasus yang ada. F. Memukul kelamin pelaku. E. Jika aku adalah korban kekerasan seksual, maka A. Jangan menyalahkan diri sendiri. B. Jangan langsung membersihkan anggota badan. C. Kumpulkan barang-barang yang jadi alat bukti. D. Cari dukungan. E. Datang ke layanan kesehatan dan layanan kekerasan seksual. F. Segera laporkan ke pihak yang berwajib. F. Jika aku adalah teman dari korban kekerasan seksual, maka A. Dengarkan cerita korban. B. Jangan menstigma korban. C. Beri informasi hak-hak korban. D. Jangan tinggal diam. E. Ikut kegiatan advokasi. F. Dukung lembaga layanan korban kekerasan seksual. Ditetapkan Bogor, tanggal 21 Oktober 2023, Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholih, Pratiwi SPD. Berikut adalah asesmen kekerasan seksual berisi tentang identitas seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir atau umur. 1. Informasi diperoleh dari hubungannya dengan korban. 2. Jenis kelamin korban kekerasan seksual, perilaku kekerasan. Poinnya adalah perempuan, di dalam keluarga, orang tidak dikenal, di tempat bermain, laki-laki, kekerasan seksual di luar keluarga, ritualistik kepercayaan, orang tidak dikenal. 3. Penyebab terjadinya kekerasan seksual. Poinnya diantaranya, pakaian yang minim, pengaruh obat-obatan, syarat dan ilmu kebatinan yang ditekuni, tidak mampu memenuhi kebutuhan seksualnya, gangguan seksual, bentuk tubuh yang indah, pengaruh obat keras, dan lain-lainnya. 4. Tempat terjadinya perlakuan kekerasan seksual. Poinnya diantaranya di rumah, di tempat umum, di tempat kerja, di kendaraan. 5. Akibat terjadinya kekerasan seksual pada korban. A. Fisik. Poinnya kerusakan organ intim. B. Psikologi. Poin-poinnya adalah malu, menarik diri, mengurung diri, gangguan kejiwaan,
marah, ketakutan bila ada orang lain, depresi, percobaan bunuh diri. C. Sosial. Poinnya diantaranya adalah tidak mau bersosialisasi, tidak mau bersekolah, tidak mau bermain, dan lain-lain. D. Tindakan yang sudah dilakukan. Didiamkan saja, konseling kejiwaan, lapor kepada pihak berwajib, dibawa ke rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa. Demikianlah paparan tentang SOP kekerasan seksual dan asesmen kekerasan seksual. Baik, terima kasih kepada Bu Novi yang telah memaparkan hasil dari penyusunan dokumen untuk kekerasan seksual. Sebelumnya kita di bulan Agustus kan menentukan dua ya. Dua ini sebagai topik permasalahan untuk diselesaikan di bulan September dan Oktober. Namun ketika kegiatan Formkom atau Forum Komunikasi dengan Ketua FSP, Pak Edi memberi masukan supaya diselesaikan semua. Jadi 3 dokumen harus diselesaikan. Sehingga kami yang harusnya cuma membuat 2 harus menyelesaikan 3 dokumen. Kemudian untuk dokumen ketiga tentang narkoba, penanggung jawabnya adalah Bu Mita Estiani. Bagaimana hasilnya, Bu? Silahkan. Baik, saya akan membacakan hasil dari penyusunan SOP narkoba. Keputusan Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholih nomor dikosongkan /SOP narkoba /TKSIT AS /10/2023 tentang standar operasional prosedur atau SOP pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan TKSIT As-Salafus Sholih tahun pelajaran 2023-2024. Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholih menimbang bahwa tindak penyalahgunaan narkoba dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan kecanduan bagi peserta didik. B. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak penyalahgunaan narkoba di lingkungan TKSIT As-Salafus Sholih. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin A dan B, perlu menetapkan standar operasional prosedur atau SOP pencegahan dan penanggulangan tindak penyalahgunaan narkoba di lingkungan TKSIT As-Salafus Sholih tahun pelajaran 2023-2024. Mengingat A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkotika yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menetapkan, memutuskan A. Bahwa tindak penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tidak untuk pengobatan, melainkan karena ingin menikmati pengaruh dan dampaknya yang disebabkan karena zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan, dan ketenangan, walaupun hal itu sebenarnya hanya dirasakan secara semu. B. Bahwa jenis narkoba, narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif meliputi: yang pertama, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang bisa menyebabkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya. 2. Psikotropika adalah zat atau obat baik yang alamiah ataupun yang sintesis yang memiliki fungsi psikoaktif melalui pengaruh penyaringan pada susunan syaraf pusat yang menimbulkan perubahan khusus pada aktivitas, perilaku, dan mental. 3. Zat adiktif adalah bahan lain yang tidak termasuk ke dalam narkotika dan psikotropika yang bisa menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi bagi penggunanya. C. Efek, jenis, dan dampak narkoba. Yang pertama,
Narkoba jenis depresan antara lain adalah opiat atau morfin, ganja, alkohol, inhalansia, dan metadon. Narkoba jenis ini dapat menurunkan kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. 1. Ekstasi, ganja, mescaline, magic mushroom, termasuk jenis narkoba halusinogen. Narkoba jenis ini memberikan efek halusinasi yang kuat pada pemakainya pada saat melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada menjadi ada. Selanjutnya yaitu narkoba jenis stimulan, memberikan efek mempercepat kerja otak dan meningkatkan detak jantung. Selanjutnya yaitu narkoba jenis baru yang pembuatannya menggunakan berbagai bahan kimia yang membuat struktur zat kimia NPS tidak terdapat dalam zat yang dilarang peredarannya. Narkoba jenis NPS dapat mengakibatkan sulit tidur dan kehilangan memori. Yang E, narkoba berbentuk cairan yang dikemas dalam botol air mineral, cairan vape, atau makanan dan permen. Dampak penyalahgunaan narkoba yang pertama, fisik. Di antaranya yaitu badan kurus, lemah, malas, mata kemerahan, muka pucat, bibir kehitaman, badan gemetar, mata berair, berkeringat secara berlebihan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu dampak psikologis. Kerja menjadi lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilang rasa percaya diri, penghayal, penuh curiga, berperilaku agresif, sulit konsentrasi, mudah merasa kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman, dan bahkan dapat bunuh diri. Dampak yang selanjutnya yaitu dampak lingkungan. Mengabaikan aktivitas ibadah, menarik diri dari keluarga dan lingkungan sekitar, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, dan masa depan menjadi suram. Selanjutnya yaitu faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, diantaranya rasa ingin tahu dan penasaran, ingin terbebas dari suatu masalah, mencari kesenangan, ingin diterima dalam suatu kelompok, adanya tekanan dari sebuah komunitas. Selanjutnya yaitu menjaga diri agar kita tetap aman dari narkoba dengan cara 1. Mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan Kuasa, 2. Berpikir kritis, 3. Menikmati kebersamaan dengan keluarga, 4. Berani berkata tidak, 5. Jangan memulai mencoba dan mengkonsumsi narkoba. 6. Waspada kepada orang yang belum dikenal. Selanjutnya, pencegahan di TKS ITA Salafus Sholih diantaranya A. Adanya layanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid untuk melaporkan tindak penyalahgunaan narkoba secara aman dan terjaga kerahasiaannya. B. Bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru. C. Kebijakan anti tindak penyalahgunaan narkoba yang dibuat bersama dengan siswa. D. Memberikan bantuan bagi siswa yang sudah menjadi korban. E. Pendidik dan tenaga kependidikan memberi keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan. F. Program anti penyalahgunaan narkoba di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat atau lingkungan sekitar satuan pendidikan. G. Memastikan sarpras di satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku tindak penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya yaitu mencari bantuan profesional untuk dukungan lebih lanjut, diantaranya Badan Narkotika Nasional di 184 atau 0812 2167 5675. B. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNN Kota atau Kabupaten. C. Pusat Rehabilitas baik negeri maupun swasta, diantaranya yaitu ada Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lido Bogor. 2. Rumah sakit jiwa. 3. Rumah sakit ketergantungan obat. Ditetapkan di Bogor tanggal 1 Oktober 2023, Kepala Sekolah TKS ITA Salafus Sholih, Tatiwi SPD. Selanjutnya yaitu asesmen pencegahan dan penanggulangan narkoba, diantaranya ada identitas. Di sini ada identitas dari korban maupun saksi, di mana masing-masing memuat nama, jenis kelamin, dan kelas, serta ada tanggal kejadian juga. Kemudian petunjuk pengisiannya,
Berikut terdapat jumlah pertanyaan untuk mengetahui kecenderungan perilaku terpapar narkoba, dan pada setiap butir pertanyaan disediakan 2 alternatif jawaban yang dapat dipilih salah satu jawaban dengan memberi tanda checklist pada kolom yang sudah disediakan. Setiap pertanyaan terdiri dari 2 alternatif jawaban, yaitu ya atau tidak. Berikut pertanyaan untuk anak. 1. Apakah kamu pernah bertemu dengan orang asing atau orang tidak dikenal? 2. Apakah kamu lari ketika bertemu dengan orang asing atau orang tidak dikenal? 3. Apakah kamu pernah diberi makanan oleh orang asing atau orang yang tidak dikenal? 4. Apakah kamu pernah diberi minuman oleh orang asing atau orang yang tidak dikenal? 5. Apakah kamu pernah diberi permen oleh orang asing atau orang yang tidak dikenal? 6. Apakah kamu menerima pemberian dari orang asing atau orang yang tidak dikenal? 7. Apakah kamu memakan pemberian dari orang asing atau orang yang tidak dikenal? 8. Apakah kamu meminum pemberian dari orang asing atau orang yang tidak dikenal? 9. Apakah kamu merasa pusing setelah makan pemberian dari orang asing atau orang tidak dikenal? 10. Apakah kamu merasa pusing setelah minum pemberian dari orang asing atau orang tidak dikenal? 11. Apakah kamu merasa mual setelah makan pemberian dari orang asing atau orang tidak dikenal? 12. Apakah kamu merasa mual setelah minum pemberian dari orang asing atau orang tidak dikenal? 13. Apakah kamu merasa muntah setelah makan pemberian dari orang asing atau orang tidak dikenal? 14. Apakah kamu merasa muntah setelah minum pemberian dari orang asing atau orang tidak dikenal? 15. Apakah kamu pingsan setelah makan pemberian dari orang asing atau orang yang tidak dikenal? Selanjutnya yaitu pertanyaan untuk saksi. Pertanyaannya diantaranya yaitu 1. Apakah kamu melihat temanmu atau anak itu diberi makanan oleh orang asing atau orang tidak dikenal? 2. Apakah kamu melihat temanmu atau anak itu diberi minuman oleh orang asing atau orang tidak dikenal? 3. Apakah kamu melihat temanmu atau anak itu diberi permen oleh orang asing atau orang tidak dikenal? 4. Apakah kamu melihat setelah temanmu atau anak itu menerima pemberian dari orang asing, temanmu mengalami pusing, mual, ataupun muntah? 5. Apakah kamu melihat setelah anak itu atau temanmu menerima pemberian dari orang asing, temanmu mengalami halusinasi? 6. Apakah kamu melihat setelah temanmu atau anak itu menerima pemberian dari orang asing, lalu temanmu mengalami kejang? 7. Apakah kamu melihat setelah temanmu atau anak itu menerima pemberian dari orang asing, temanmu mengalami hiperaktif atau terlalu bersemangat? 8. Apakah kamu melihat setelah temanmu atau anak itu menerima pemberian dari orang asing, temanmu mengalami pingsan? 9. Apakah kamu melihat setelah temanmu atau anak itu menerima pemberian dari orang asing, temanmu mengalami tidur terus-menerus? 10. Apakah kamu melihat setelah temanmu atau anak itu menerima pemberian dari orang asing, temanmu mengalami sesak nafas dan tangan berkeringat? Setelah itu, ada kronologi kejadian yang diceritakan oleh korban serta saksi, kemudian ada analisis masalah. Demikian asesmen dan SOP dari penyalahgunaan narkoba. Dikembalikan lagi kepada Ibu Ratiwi. Terima kasih kepada Bu Mita yang telah membacakan hasil dari penyusunan SOP narkoba dan asesmen narkoba. Mungkin dari Bunda mau ada masukan? Nah, tadi kan itu sudah menyusun SOP. Nah, apakah menyusunnya itu bareng-bareng dengan guru-guru atau hanya kepala sekolah saja ketika menyusun SOP? Ya. Jadi kan ini SOP kita ada apa namanya penanggung jawab ya. Memang kita kayak misalnya yang bullying penanggung jawabnya Bu Titi, kemudian untuk kekerasan seksual Bu Nopi, kemudian untuk narkoba Bu Mita. Jadi mereka penanggung jawab, tapi kita menyelesaikan bersama-sama. Gitu. Ya. Nah, bagus ya. Jadi tidak yang bertanggung jawab tidak salah satu orang ya. Karena kan kita ada masukan-masukan ya dari kepala sekolah, dari wali kelasnya ya. Nah,
untuk ini kan berarti kan sudah jadi ya. Ya sudah. Apakah disosialisasikan ke orang tua, terus kepada yayasan, atau hanya untuk di sekolah saja? Ya. Ini kan kita kemarin kerja dulu Bu, mengerjang supaya membuat dokumen dulu. Untuk tindak lanjut mau kita bicarakan hari ini, tindak lanjut dari hasil ini mau diapakan, nanti kita bicarakan bersama. Oh, kirain teh sudah. Belum, baru kan kita kerja Bu, bikin 3 dokumen 6 ya, jadinya 6 dokumen itu kan lumayan Bun, makanya kita kerja dulu bikinnya gitu. Ya berarti kan alhamdulillah Belum, ya, jadi belum ada sosialisasi. belum disosialisasikan, alhamdulillah ya. Ini udah rampung semua ya, udah selesai gitu ya untuk SOP-nya. Jadi baru yang diinikan dengan guru-guru saja, dengan kepala sekolah ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti silahkan untuk disosialisasikan ya pada orang tua. Baik, baik Bun. Ya, terima kasih kepada Bunda Tati yang telah memberi masukan kepada kita ya, untuk kita melakukan sosialisasi tentang dokumen SOP dan asesmen baik tindak bullying, kekerasan seksual maupun narkoba. Kita nanti akan membuat jadwal kapan kita mensosialisasikan kepada yayasan maupun kepada komite ya. Kemudian kita juga akan membicarakan tindak lanjutnya ya Bu, kan kita kan mau menyusun, jadi tindak lanjut kita mau seperti apa dari yang sudah kita susun ini. Tadi yang pertama Mas Enggai Ibu bagus sekali, kita akan melakukan sosialisasi ya kepada yayasan maupun kepada komite. Selanjutnya yang kedua mungkin membuat poster-poster Bu ya, membuat poster-poster supaya lebih apa namanya, lebih kalau ada poster kan lebih mengenal lagi ya, lebih ini gitu. Jadi sama yang itu tuh apa, nanti atau pengenalan kepada anak-anak yang narkoba itu ya, karena kan mungkin anak-anak selalu jajan di luar ya. Nah itu yang lebih waspada lagi gitu ya. Bagi pelaksanaan pembelajaran di kelas gitu ya, bagaimana kita mengajarkan ke anak supaya tidak melakukan bullying, melakukan kekerasan maupun terpapar narkoba. Jadi mungkin nanti ke depannya kita menyusun rencana pembelajaran yang untuk ke anak seperti apa. Sekarang udah banyak gerak dan lagu tentang stop bullying, karena Indonesia ini emang angka bullyingnya tinggi banget. Oh ya, alhamdulillah ya. Catat Bu, nanti lupa yang pertama sosialisasi kepada yayasan dan orang tua. Buat poster udah beberapa dibuat. Oh ya, tinggal ditambahin berarti. Ukurannya mungkin diperbesar. Mungkin lebih diperbesar ya, biar lebih ini gitu ya, bisa ditempelin di situ. Kalau anak kan lebih mengena ketika melihat gambar-gambar. Betul. Membuat poster dengan ukuran yang lebih besar. Terus gerak dan lagu anti bullying juga udah ada. Sudah ada ya. Jadi pembelajaran ya. Smackdown itu tuh. Kan juga itu Bu, mengarahkan orang tua ketika anak-anak menonton TV. Kan kartun-kartun kan sebenarnya mereka nganggapnya biasa, kayak gitu, misalkan kayak cuma kayak gitu. Tapi untuk mendampingi dan mengarahkan bahwasanya itu tuh hanya di film, itu gambar anak, ada yang nggak boleh mengikuti. Gitu ya. Jadi orang tua nonton bersama dengan orang tua ya, pendampingan untuk mengarahkan bahwa tontonan itu hanya action gitu ya, di TV ya. Ya, kemudian kegiatan Fokom kemarin juga kita kasih masukan ya, karena menurut Bapak Pak Edi kalau membuat dokumen mah 1 bulan selesai, tapi ternyata kan kita 2 bulan aja kayak kerja-kerja gitu Bun ya. Pikir membuat dokumen tuh gampang kali ya, mungkin kalau bagi beliau gampang, kalau bagi kami 2 bulan tuh sesuatu yang sangat berat ya. Iya, karena kan harus mencari dari kata-katanya juga. Iya. Asesmennya itu bener-bener nggak ada contohnya. Nggak ada contohnya, benar-benar kita bikin disesuaikan sendiri dengan keadaan di sekolah kita kan, anak-anak, anak-anak. Ya, beliau dengan gampang aja ngomong sebulan juga selesai gitu. Padahal ketika kita laksanakan 2 bulan pun itu kita kayak keburu-buru gitu Bun. Kita baru bisa menyusun dokumen dengan keburu-buru, dan mungkin
dokumen kita juga belum sempurna ya, masih harus ada evaluasi seharusnya dia. Jadi mungkin nanti kita dokumen itu kita evaluasi bersama yayasan ataupun dengan komite, apakah mereka apa sepakat atau ada yang harus direvisi. Berarti butuh waktu untuk apa evaluasi hasil dokumen yang telah kami lakukan. Mungkin itu ya seharusnya yang kita laksanakan ya di bulan November Desember, kita melakukan tindak lanjut dari apa yang telah kita susun, bukan hanya susun selesai kan. Kami kita menyusun mah harus ada evaluasi juga. Mungkin kalau menurut saya sih larinya ke situ ya, mengevaluasi hasil dokumen. Tapi kemarin kan kebetulan FSW mengasih masukan ke kita untuk melakukan studi TU. Ya kita sih mau oke lah, apa namanya, mau melaksanakan itu ya, mau melaksanakan studi TU. Kebetulan kita kan dalam hal asesmen foto berseri selama ini pakai Canva. Kemudian ada teman yang katanya punya aplikasi hanya dengan 5 menit bisa membuat foto berseri. Makanya kami penasaran, rencananya emang kita mau mengadakan studi TU ke teman tersebut ya, Bu Dining ya. Cuma ternyata hari kemarin Selasa itu daerah Ciomas itu kena badai ya, dari kena badai dan sekolahan Bu Dining termasuk yang terkena. Jadi apa, genteng-gentengnya hancur, jadi apa, alat-alat pembelajaran di sekolahnya rusak semua. Makanya beliau yang awalnya sepakat ya kita tanggal 4 mau ke sana, dipending. Jadi mungkin kegiatan studi TU yang rencananya akan kita apa namanya lakukan seperti masukan dari Pak Edi tidak bisa kita laksanakan. Cuma kan kita sudah ada ya rencana kedua, yaitu yang pertama tadi sosialisasi, kemudian sosialisasi, kemudian evaluasi tentang dokumen yang telah kita susun, kemudian membuat poster-poster, kemudian perencanaan pembelajaran di kelas. Itu sebenarnya kan 2 bulan juga mungkin nggak cukup waktu ya untuk melakukan itu. Jadi mungkin kegiatan kita di bulan November Desember adalah itu ya. Gimana Ibu-ibu setuju? Ya, kalau Ibu-ibu setuju dengan apa yang telah kita sepakati, mungkin kegiatan PMO pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini telah berjalan dengan lancar, dan dari apa yang telah kita bahas tadi, kita tentunya sudah menemukan rencana tindak lanjutnya untuk kedepannya ya Ibu-Ibu. Rencana tindak lanjut yang insya Allah akan kita lakukan kedepannya adalah tentang sosialisasi dokumen bullying, dokumen kekerasan seksual, dan dokumen narkoba ke pihak yayasan dan orang tua. Yang kedua, adanya evaluasi berkaitan dengan dokumen bullying, dokumen kekerasan seksual, dokumen narkoba bersama dilakukan dengan komite dan yayasan. Yang ketiga, pembuatan poster dengan ukuran yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah menyusun pembelajaran untuk pengenalan iklim inklusivitas. Alhamdulillah rangkaian acara demi acara telah kita lalui. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Tati Rohaiti selaku penilik. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dapat menghadiri kegiatan kita, agenda kita di hari ini, yaitu PMO level sekolah yang dilaksanakan tanggal 29 Oktober tahun 2023 di TKS PTA Salapu Soli. Dan saya haturkan terima kasih juga kepada Kepala Sekolah TKS ITA Salapu Soli, Bu Ratiwi SPD, beserta teman-teman, rekan-rekan guru yang hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan kita. Mari kita tutup agenda hari ini dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan dilanjut dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullah.
Dengan berakhirnya acara ini, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya berapa nih? Berapa? 2 jam. Ya, makanya kita tanya jawab kita jadi Iya, jadi biar panjang. gitu ya. Betul. Gitu aja nanti kalau misalkan ibu ini ada pertanyaan tentang itu ya, jadi kita Iya, biar gitu panjang, aja, betul. santai ya. Santai. Jawabnya slow motion. Jawabnya semua.